Baiklah, Bapak Ibu sekalian dari Akademi yang terhormat, sungguh sebuah kehormatan bagi saya karena Bapak Ibu sekalian telah mengundang saya untuk menyampaikan laporan kepada Akademi ini tentang kehidupan masa lalu saya sebagai kera. Pertama kali saya sempat ngobrol dengan Gute dan mereka mengatakan bahwa mereka punya rencana untuk membuat sesuatu dari karyanya Kafka. Kebetulan aku sendiri sangat tertarik pada karya-karya Kafka gitu. Aku sendiri juga suka Samuel Beckett gitu dan Samuel Beckett sangat dipengaruhi oleh Kafka. Gitu. Nah, dari sana kemudian saya mencoba untuk menawarkan sebuah konsep pertunjukan terhadap karya Kafka yang ditawarkan oleh Gute. Dari cerpennya Ein Bericht für eine Akademie yang diterjemahkan oleh Dewi Noviami menjadi sebuah laporan kepada sebuah akademi. Dari sana kemudian saya mencoba untuk menawarkan konsep dan membuat cerita itu kontekstual dengan kondisi Indonesia tanpa kemudian mengadaptasi ceritanya. Pemenuhan akan janji-janji. Janji-janji untuk pemenuhan. Janji-janji untuk pemenuhan yang nampaknya mustahil dibuat itu tidak pernah diberi. Untuk membuatnya kontekstual dengan Indonesia, saya mencoba berangkat dari biografi aktor saya, Andika, yang ketika digali ternyata itu paralel dengan cerita yang ditulis oleh kakak. Nah, dari sanalah kemudian muncul ide untuk memunculkan beberapa biografi orang Indonesia yang ceritanya paralel atau punya persentuhan spektrum dengan ceritanya Kafka. Muncullah kemudian ide untuk ngajak satu teman dari timur untuk bercerita biografinya dia, bagaimana dia bersentuhan dengan Jawa. Tapi saya tidak mau, karena saya sudah niat tamat SMA, saya mau kuliah di Jawa, khususnya di Jogja. Dalam cerita Kafka, si monyet itu diajari bahasa manusia. Saya kira bahasa kemudian menjadi salah satu tegangan penting dalam wacana atau isu pemberadaban yang diceritakan oleh cerita Kafka itu. Dari sana kemudian muncul ide untuk mengajak teman-teman tuli, pada saat ini diwakili oleh Arif. Namaku Arif Wicaksono. Aku sekarang berumur 32 tahun dan aku tuli dari langit. Yang gambarnya ini dulu, yang bawa depan dulu. Ini merah sini. Biru sana, seberang sana. Pertunjukan ini secara garis besar itu sudah mulai ketika penonton masuk. Ada penggolongan penonton gitu. Penggolongannya semua kelas atas. Di publikasi itu diberikan dress code gitu. Berpakaianlah seakan-akan Anda adalah seorang akademisi gitu. Dalam beberapa bagian kita mencoba membalik gitu. Jadi penonton mereka sudah acting dari rumah gitu. Dengan berpakaian dan sebagainya. Jadi kesadaran itu yang ingin dibangun. Sedangkan di atas panggung sebagian besar aktor itu justru menceritakan dirinya sendiri. Dalam tanda kutip tidak acting. Jadi dibalik penonton sekarang yang acting dan aktor justru menceritakan dirinya sendiri.
Tapi hal ini menunjukkan prinsip untuk memaksa seorang mantan kera untuk masuk ke dalam dunia manusia dan menetap di sana. Ketika saya menelusuri, politik itu awalnya muncul dari urusan makan gitu ya. Ketika kita berebut kekuasaan, hal pertama yang diperebutkan itu adalah makanan gitu. Dan binatang juga melakukan itu. Sehingga ada persaingan di antar kelompok binatang, misalnya memperebutkan wilayah dan sebagainya. Itu semata-mata hanya untuk memperebutkan makanan sebenarnya. Manusia juga begitu gitu, kukira. Ya, dari makanan kemudian berkembang ke kapital, berkembang ke kekuasaan gitu. Tapi pada dasarnya adalah bagaimana kita berhadapan hidup gitu. Atau coba dorong tubuh Anda ke batang tali besi di belakang Anda sampai terbelah dua pun tak akan Anda temukan penyebabnya. Saya lebih dari cukup terkesan gitu. Karena saya paham bawakan karya Kafka ini nggak gampang. Saya pikir Ibet sangat cerdik ya dengan menempatkan semacam kelompok akademikus gitu yang mengelilingi meja itu, jadi tetap aja orang menunggu-nunggu ada apa gitu. Tapi tetap itu memancing orang untuk menyimak terus-menerus. Saya pikir ini sangat cerdik. Sangat intens, sangat dekat, bahkan juga ada sempat sedikit interaksi sama aktornya gitu. Aku pikir hanya akan pertunjukan biasa, nonton panggung gitu. Dari awal udah disuruh milih itu keluargaannya itu. Kebetulan aku dapat penduduk mayoritas. Itu merupakan pengalaman pertamaku menjadi mayoritas di negara ini. Tepatnya saya dari penasaran, aku belum pernah nonton sih karyanya Franz Kafka gitu. Ya di YouTube gitu-gitu, belum pernah nonton yang live gitu. Dan kebetulan Kalanari memainkannya gitu. Ya jadi harus nonton ini. Aku sudah pernah membaca karya ini, tapi aku lupa kalau dia penulisnya gitu. Jadi seakan-akan ketika nonton ini ada benang merah yang, oh iya ya, dulu aku pernah baca ini, cuma hanya sekilas macam review gitu. Saya agak lupa saya baca yang mana, tetapi bahkan karya saya pernah membuat karya seni rupa berupa patung di atas lantai gitu, yang bergetar. Dan saya tujukan penghormatan kepada Kafka. Dari dulu, tapi belum terlalu jauh mengulik gitu ya. Ya ini pun aku belum pernah selesai membacanya, berat. My name is Ingo from the Goethe Institute, and we are presenting Kafka in 2024. As a worldwide initiative of many Goethe Institutes in the world, there are many different formats how we're going to do this. First and foremost, we have this play, Bericht für eine Akademie, in Jakarta tonight. And we bring it to Jakarta next year, early next year. And I'll be very happy to have many visitors in our Goethe Institute in Jakarta next year for the Kafka anniversary and bring this pretty amazing and very important positions to the stage and to the audience. Thank you.